orang ternak kambing untuk jumlah yang cukup banyak. Jika memang tidak memiliki bank pakan, pasti akan kewalahan juga, Mas. Ya Mas ya? Ya kewalahan, terus kita nggak bisa kerja yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di kandang kambing milik Mas Mujiono. Ini berada di Desa Bandaragung, Dusun 13, Kecamatan Bandar Ribawono, Kabupaten Lampung Timur. Wah, persiapan pakannya luar biasa. Selamat sore Mas Muji. Oh, selamat sore Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini mau ngeracik pakan atau gimana nih Mas? Oh iya Mas, mau ngeracik pakan nih. Apa itu Mas? Onggok sama kulit singkong dari pabrik Mas. Kita campur sama apa ya, konsentrat apa Mas ya? Konsentrat. Kalau cara nyampurnya itu pakai takaran apa enggak itu? Satu bak seperti itu gimana itu takarannya Mas? Takarannya kalau biasa saya pakai ya kulitnya 2 ember ini, onggoknya 2 ember. Onggoknya 2 ember. Terus konsentratnya? Konsentratnya 3 mangkok Mas. 3 mangkok? Ya 1 ember kurang lah. Itu anu Mas ya, konsentrat yang untuk kambing memang Mas ya? Ini kita bikin sendiri Mas. Oh, racian. Racian sendiri Mas. Oh, ini guys, konsentratnya. Konsentratnya. Adapun kalau soal takaran tadi udah disampaikan oleh Mas Mujiono. Udah lama Mas pakai jenis pakan seperti ini Mas? Udah lama Mas. Apa yang membuat Mas Muji pindah haluan ini, nggak murni hijauan terus pakai tambahan pakan seperti itu Mas? Kalau untuk hijauan murni kita tentunya tenaga waktu menyita Mas. Kalau ini kan agak mengurangi untuk cari hijauan. Oh gitu, hijauannya jadi hemat lah ya. Hijauannya hemat, apalagi di musim sekarang susah juga. Sudah mulai kemarau lah ya. Sudah mulai kemarau. Iya. Terus dalam penyajian untuk kambing ini kan di sini Mas Muji breeding nih. Ya. Apakah cukup itu aja? Apa nanti ada hijauan segar atau silase itu Mas? Gimana Mas prakteknya Mas? Kalau saya sendiri setakat ini pakai ini, terus nanti saya kasih silase daun singkong, tapi sedikit Mas. Oh, nyusul atau gimana silasenya? Nyusul Mas. Oh, jadi setelah ini dikasih ke kambing nanti ya, terus disusul dengan silase itu? Ya. Oh, berarti yang dalam keadaan segar nggak ada? Jarang Mas, kalaupun kita ke ladang baru dapat yang segar, kalau nggak ke ladang ya pakai silase itu. Oh gitu ya. Jadi prakteknya sehari semalam berapa kali Mas? Kalau kasih ini, kalau sehari pagi sama sore aja Mas. Terus habis lepas ini kan udah habis Mas. Ya. Kita kasih hijauan atau silase itu tadi. Kalau ada hijauan kita kasih hijauan. Kalau nggak ada ya kasih silase tadi. Oh gitu. Berarti 3 kali aja dong? 4 kali. Oh 4 kali hitungannya. Hijauannya habis ini kan kita kasih hijauan Mas. Atau silase itu. Iya. Lepas itu sudah. Jadi istilahnya pakan yang jenis ini 2 kali. Untuk yang silase juga 2 kali ya? 2 kali habis ini. Kalau udah habis kita kasih silase. Wah, yang ini sapian-sapian khusus taruh sini Mas ya? Iya Mas. Makanya dikasih palongan yang pendek ya? Pendek, karena dia nggak sampai kalau yang tinggi-tinggi. Udah dipersiapkan sedemikian rupa ya? Ini kan kita belajar kasih makan onggok sama konsentrat Mas, yang kecil-kecil dulu. Oh iya. Ini sambil lanjut ya Mas ya? Ya silakan Mas. Ini teman-teman seperti ini pakannya tempat Mas Muji ya. Ini bahannya apa-apa aja dan seperti apa takarannya tadi udah disampaikan oleh Mas Muji. Jadi buat teman-teman agaknya perlu mempertimbangkan pakan seperti yang Mas Muji terapkan guys. Jadi teman-teman ini tidak kewalahan dalam hal menyediakan pakan berupa hijauan. Karena orang ternak kambing kalau pakannya murni hijauan tanpa ada siasat seperti yang diterapkan Mas Muji,
untuk jumlah yang cukup banyak, jika memang tidak memiliki bank pakan, pasti akan kewalahan juga, Mas. Ya Mas ya? Ya kewalahan, terus kita nggak bisa kerja yang lain. Cuman fokus di kambing aja. Ya, fokus ngarit kalau banyak. Kalau seperti itu nanti bisa-bisa prioknya guling Mas ya? Ya. Kita kan prioritasnya kan orang tani Mas. Jadi kalau bisa untuk sambenan gimana bisa ladangnya itu nggak terbengkalai lah. Iya. Jadi ya, ternak kambing jalan, tapi ladangnya juga tetap bisa dirawat gitu ya? Iya Mas, bener. Aktivitas ternak kambing tidak mengganggu aktivitas sebagai seorang petani. Iya. Kalau ini Mas, awal-awal kambing dikenalkan dengan pakan seperti ini, apa langsung doyan Mas? Biasanya nggak langsung doyan Mas. Tapi kita kasih ajaran paling nggak sampai 1 minggu udah seneng. Cara ngelatihnya gimana itu? Ya bikin lapar lah. Oh, dibikin lapar. Jadi misalkan 1 hari itu sampai sore nggak kasih makan apa-apa dulu? Ya taruhlah kayak gitu. Pagi kita kasih makan dikit, terus ini sampai sore biar dia makan. Tekniknya seperti itu Mas ya? Ya. Tapi apa nggak teriak-teriak kalau seperti itu Mas? Awalnya sih mungkin teriak-teriak Mas, tapi lama-kelamaan enggak. Kalau udah. Iya. Jadi ya ada teori khusus lah istilahnya cara mengenalkan dengan pakan yang baru Mas ya? Ya, dan namanya kambing paling seperti manusia, dia juga takut lapar atau takut mati. Timbang ramangan gasak lah. Iya. Takut mati kelaparan. Iya. Terus kalau untuk ini Mas, onggo itu sekarang 1 tonnya berapa ini? Kalau kemarin masih 350 Mas. 350. Terus ini yang kulit ini olahan pabrik toh? Berapa itu? Kemarin nurunin berapa ya? Paruan sama teman 1 kol diesel itu, 1 truk itu 1.500.000. 1.500.000 itu kira-kira berapa ton tuh? Kurang lebih 5 ton. 5 ton. Berarti istilah kata 1 tonnya 300.000 lah ya? Paling. Iya. Kemudian sentrat yang racian itu berapa harganya itu? Kita kalau sentrat racian itu kita jatuhkan 2.000 Mas, yang itu Mas. Rp2.000 per kilo. Per kilo 2.000. Nah ini kalau Mas Muji dari bahan-bahan tersebut itu siap menjadi supplier untuk teman-teman apa enggak nih? Insya Allah. Oh kalau bisa tolong sebutkan nomor teleponnya Mas. Jadi kalau teman-teman nanti siapa tahu minat mau beralih ikut sistem pakan seperti yang Mas Muji terapkan kan supaya mudah untuk mendapatkan bahan-bahannya Mas. Untuk nomor telepon 085783941477 nomor WA Mas. Ya, tuh teman-teman kalau yang minat bahan-bahan seperti milik Mas Muji silahkan hubungi di nomor tersebut. Nanti kalian ngobrol-ngobrol sendiri plus nanti kalau kalian belanja pakan di sini sekaligus ngobrol-ngobrol tentang ternak kambing juga oke. Karena Mas Muji ini udah cukup berpengalaman ini. Kalau bilang tahun udah berapa tahun ini Mas? Udah lama Mas, sebelum ini juga udah piara kambing juga. Gitu ya. Tapi kalaupun untuk siasatin pakan ini paling kurang lebih 3 tahunan paling Mas. Jadi Mas ya sampai ini termasuk pinter karena keadaan lah Mas ya. Ngarit dengkleh, kepepet. Terus akalnya metu lah ya. Iya Mas. Tapi kalau misalkan Mas kita hitung-hitung beneran ini orang breeding dengan dibantu pakan seperti itu, kira-kira kalau hitung-hitungan gimana dengan keuntungan Mas? Keuntungannya insya Allah ya tetap aja sih Mas. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda ya. Menangnya di tenaga itu tadi ya. Kalau kita ngarit itu jatuhnya juga mahal sebenarnya Mas. Kalau kita beli daun singkong itu kan sekitar 80 1 motor, 70 80 itu. Kalau untuk kambing segini paling 1 motor itu 1 hari. 1 hari 80.000. Iya. Oh, kalau dengan pakan seperti ini ketemunya 1 hari berapa? Ketemunya kalau pakan seperti ini 40-an ribu lah. Oh berarti hemat 50% daripada pakan beli yang jenis hijauan. Iya. Oh ya menang ini berarti Mas ya? Iya. Terus keuntungan tenaga ringan. Tenaga ringan. Terus ladang nggak terbengkalai itu Mas ya? Iya Mas. Ya. Seperti itu guys ya. Agaknya
Jadi peternak sekarang ini harus makin pintar menyiasati kebutuhan pakan. Karena kalau misalkan di kampung sini ngandalin ngarit daun singkong juga susah mas sekarang ya. Kalau nggak jadi kulit jabut kayaknya nggak kebagian ya. Susah ya mas. Kalau kita ngarit sendiri aja kita mungkin butuh waktu setengah hari loh mas. Setengah hari terus kita juga nyecek atau wa'i jabut. Dan itu nanti ladang kita sendiri terbengkalai. Iya. Iya. Wah mantap terobosan baru dalam hal pakan. Dan ini bisa diterapkan untuk breeding ataupun fattening juga mas ya. Artinya untuk breeding nggak ganggu rahim si kambing ya. Insya Allah enggak mas. Ini terbukti di sini pun juga habis panen cempe lah yang ini. Ya, tapi kita sistemnya kan kita pisah sama indukannya, nanti pagi, siang, sore kita kasihkan minum mas. Oh gitu. Terus alasannya kenapa ini kok cempenya taruh di sini bersebelahan sama indukannya, itu kan tentu ada alasan mas. Kenapa? Alasannya biar kalau anaknya dua kan biar nggak satunya kalah. Biasanya kan ada yang kalah mas. Terus indukannya biar bisa makannya lahap. Oh gitu. Nggak terganggu lah intinya. Ya. Teknik seperti ini udah lama diterapkan? Udah juga mas. Berarti udah ini dong, udah tahu perbedaannya dong ya? Dengan yang dikumpulkan dan dengan yang dipisahkan? Iya. Oh gitu. Guys, kalian bisa tiru juga ini apa yang dipraktekkan Mas Muji soal cempe ini. Jadi ini belum disapih ternyata. Belum, ini masih umuran 1 bulan mas. Itu pusarnya aja belum pupak. Jadi seperti ini induknya. Jadi kalau dengan teknik dipisah sama induknya seperti ini, induknya itu ketika makan tidak terganggu. Artinya dengan makan tidak terganggu, kemungkinan ini saya sampaikan kemungkinan produksi dari air susu indukan ini lebih melimpah daripada kalau dicampur kan sebentar-sebentar diminum ya. Nggak mau makan biasanya. Terganggu. Tapi untuk teori seperti ini istilahnya ya agak sibuk juga ya. Pagi dikeluarkan, dipisah, nanti malam campurkan gitu ya. Ini sudah makan loh guys, sekecil ini pun sudah kenal dengan pakan-pakan seperti ini. Dan ini bukan kambing biasa kalau bentuk telinganya mas ya. Ini memang PE mas ya? PE mas. PE. Iya. Oh semuanya PE sini mas? Kebanyakan PE mas, tapi Rambon ada juga sih. Oh Rambon ada, ngawalinya dari Rambon itu? Dari Rambon. Penjualan susah nggak mas Muji? Untuk saat ini sampai sekarang nggak susah sih mas. Nggak susah ya, mudah ya. Mudah. Karena soal pemasaran ini tentunya harus dipertimbangkan kalau orang mau ternak kambing. Jadi percuma saja istilahnya ternak kambing jadi banyak, tapi nanti kalau soal penjualan susah itu kan percuma mas. Nggak dapat hasil juga ya. Jadi seperti itu teman-teman. Termasuk yang harus dipertimbangkan pula adalah soal penjualan. Ini pacoknya gede banget ini. Umur berapa ini mas? Kurang lebih 3 tahunan mas. Kalau ini bisa dipakai sampai umur berapa tahun mas kalau seperti ini mas? Biasanya sampai 6 tahun juga bisa mas. 6 tahun ya. Jadi maksimal 6 tahun istilahnya ya. Kalau lebih 6 tahun mungkin kurang optimal karena faktor umur ya. Tergantung dari perawatan juga mas, perawatan dari pola makan. Oh, maksudnya terjamin atau? Terjamin. Oh, jadi nggak kantrak makanan ya? Iya. Oh, ini kalau Mas Muji habis dipakai macet dikasih jamu-jamu nggak? Kalau saya sendiri nggak pernah mas, paling saya kasih suntikan aja atau saya tambahkan konsentratnya aja. Oh, konsentratnya dilebihin. Kalau disuntik apa mas? Ya paling cuma AB komplek. Oh, AB komplek. Istilahnya untuk mengembalikan stamina si kambing gitu ya. Iya. Tingginya berapa nih mas? 104 mas. 1 meter 4 cm. Keren, umur 3 tahun guys. Tuh, gede banget paceknya. Kita lihat yang sebelah sini. Semuanya pakannya sama aja, tapi ini nanti habis juga disusul dengan silase teman-teman. Jadi tidak murni pakan racikan seperti ini, masih tidak meninggalkan hijauan. Kalau yang disebut kebutuhan serat mas, itu kambing ini bisa dicukupi dari jenis pakan apa aja mas yang termasuk mengandung serat? Ya yang mengandung serat ya daun silase tadi mas. Oh dari dedaunan itu ya. Oh
Artinya kan kambing kalau kekurangan serat juga mungkin pencernaannya terganggu Mas ya. Nggak bagus lah istilahnya gitu ya. Ya. Kalau ngomongin kendala kesehatan apa Mas yang sering dialami di sini Mas? Paling gatal-gatal Mas. Oh, gatal-gatal. Kita kasih semprotan. Semprotnya apa? Pastak, kalau nggak pastak ya kita kasih Alika. Oh Alika, semprot dari luar aja? Iya. Nggak diinjek nggak? Kalau kita lihat kondisi, kalaupun dia udah kena kulit, gatal sampai gudikan ya kita kasih suntik. Gitu. Kalau nggak cukup semprot dari luar. Nah, pencegahan lah Mas. Oh jadi semprot dari luar itu istilahnya pencegahan ya. ketika belum terserang. Ya. Kalau udah terserang ya kita suntik Mas. Oh gitu. Jadi pencegahan dini dari penyakit kulit seperti itu terbilang mudah teman-teman. Kalau disemprot aja dengan Alika atau regen dan pastak itu biayanya cukup murah ya Mas Muji ya? Iya murah. Apa ini Mas Muji setuju apa nggak setuju Mas Muji? Gimana? Penopang sukses ternak kambing ini 80%-nya dari kebutuhan pakan, apa benar Mas Muji? Setuju nggak? Setuju juga. Berarti itu memang paling dominan ya? Iya. Oh, makanya ini Mas Muji nyiasatinya seperti ini ya, selalu ada stok seperti ini ya? Oh ya. Berarti kalau seperti ini Mas Muji ini bisa dibilang ternak kambing ini samben ya? Samben Mas. Karena masih ada kerjaan yang lain. Banyak kerjaan. Oh, bukan hanya ngurusin kambing tok ya? Bukan kambing ya. Ya. Oke, mantap sekali ini. Terima kasih banyak Mas Muji atas waktunya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman. Semoga nanti teman-teman bisa mengikuti jejak Mas Muji terutama dalam pengelolaan pakan. Terima kasih Mas Muji, semoga sehat selalu. Amin. Demikian tadi teman-teman, ini satu poin yang bisa ditiru oleh teman-teman adalah penerapan pakan. Karena dengan penerapan pakan seperti ini teman-teman tidak akan kewalahan walaupun jumlahnya hingga banyak teman-teman. Jadi tenaga teman-teman pun tidak terlalu tersita sehingga teman-teman kalaupun mau cari orderan lain masih ada waktu. Sekelumit ini semoga bermanfaat. Dan jika memang ada sesuatu yang tidak berkenan di hati para pemirsa, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.